Pernahkah kalian melihat orang yang menari tanpa sadar alias kesurupan? Ya, ini bukan di dalam drama melainkan nyata adanya dan merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang ada di benua kita. Tradisi ini disebut dengan Manopeng. Bagaimana tradisi Manopeng ini sebenarnya? Mari kita bahas di Sharing for Knowing. Tradisi Manopeng ini telah ada sejak zaman dulu, sehingga unsur-unsur kepercayaan orang dulu yang dipengaruhi oleh agama Hindu terasa sangat kental. Namun dengan masuknya agama Islam, tradisi ini juga ikut berkembang sedemikian rupa dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam. Tradisi ini dipercaya lahir dari daerah Amuntai sejak zaman negara Dipa, kemudian menyebar ke daerah lain seperti Barabai, Tapin, Kabupaten Barito Kuala, dan bahkan juga kota Banjarmasin. Di kota Banjarmasin masih ada dan terus dilestarikan setiap tahunnya. Ini dilaksanakan oleh sebuah keluarga yang ada di daerah Banjur, Banjarmasin Barat. Manopeng adalah sebuah tradisi orang bahari saat membuka kampung. Jadi orang dulu ketika berpindah ke tempat yang baru atau membuka wilayah lahan pemukiman yang baru, biasanya wilayahnya itu masih berupa hutan. Nah, mereka ini wajib untuk permisi atau meminta izin kepada penghuni di wilayah tersebut. Nah, salah satu ritualnya, tradisinya adalah Manopeng. Manopeng berasal dari kata topeng, memakai topeng. Sekilas tradisi ini seperti orang yang menari dengan menggunakan topeng. Tapi sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menari. Bahkan yang tidak bisa menari pun seketika menjadi lincah menari, karena sebenarnya mereka sedang dirasuki. Dan saya pernah menyaksikan hal ini dengan mata kepala saya sendiri, karena memang setiap tahun saya selalu mengikuti acara ini. Saat itu ada seorang nenek-nenek yang mohon maaf secara fisiknya udah mulai bungkuk, perjalanan pun agak susah karena memang faktor usia. Tiba-tiba ketika beliau dirasuki, beliau bisa menari dengan lincah, seakan lupa dengan kondisi fisiknya. Ini di luar logika saya pada saat itu, tapi memang benar-benar terjadi. Dan satu lagi nih teman saya yang juga merupakan keturunan dari keluarga Banjur. Namanya adalah Irwansyah. Tapi bukan yang ini ya, Irwansyah yang ini nih, atau dipanggil juga dengan Eben, salah satu personil band Jeff Banjar. Nah, dia ini dikenal sebagai sosok yang kaku, datar, cool. Tapi dia bisa menari dengan lincah saat Manopeng. Padahal kalau lagi sadar, jangan harap dia mau menari. Artinya, orang-orang yang menari dalam tradisi Manopeng ini benar-benar di luar kesadarannya, alias mereka sedang dirasuki. Termasuk di Banjur, Banjarmasin, Manopeng ini telah ada sejak lama. Konon katanya sejak datu mereka mulai membuka kampung di sana. Datu Mahbud atau yang dikenal dengan Datu Engot berasal dari Amuntai, kemudian merantau ke Banjarmasin dan mulai membuka kampung di daerah yang baru yang sekarang dikenal dengan Banjur. Datu Engot ini mempunyai keahlian membuat alat musik tradisional seperti babun, sarun, panting, dan perkakas-perkakas Banjar lainnya, termasuk juga topeng. Maka di saat membuka kampung baru ini dilaksanakanlah tradisi Manopeng, kemudian diteruskan oleh keluarga dan keturunannya secara turun-temurun sebagai ajang silaturahmi berkumpulnya keluarga sembari berdoa bersama agar terhindar dari mara bahaya. Sebagaimana pesan dari datu mereka agar senantiasa menjalin silaturahmi sesuai anjuran agama Islam, di mana silaturahmi ini dapat memanjangkan umur, melancarkan rezeki, dan menjauhkan dari kesalahpahaman serta mara bahaya. Sehingga Manopeng di Banjur ini dilaksanakan setiap tahun di bulan Muharram dan di malam Senin. Namun, jika tradisi ini terlupakan atau tidak dilaksanakan, maka akan ada pihak keluarga yang sakit atau mendapatkan mara bahaya. Pada awalnya, tradisi Manopeng di Banjur ini hanya dilakukan sebatas pihak keluarga saja, tertutup di dalam rumah. Namun berkembangnya waktu, ternyata tradisi ini menarik perhatian warga sekitar dan menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Hingga tradisi ini mulai dilaksanakan di luar rumah agar dapat ditonton oleh warga lainnya. Selain menjadi hiburan, Manopeng juga menjadi media untuk tolak bala atau babarasi kampung, sekaligus juga untuk media pengobatan tradisional atau bata tamba, dan juga untuk orang yang memiliki hajat tertentu, serta menjadi upacara syukuran untuk meluapkan rasa syukur atas hasil panen yang didapatkan.
Mengingat nilai-nilai budaya yang sangat kental dalam tradisi ini dan juga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, akhirnya pemerintah Kota Banjarmasin mengangkat tradisi Manopeng ini menjadi salah satu rangkaian acara Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-492 pada tahun 2018 lalu. Namun sayangnya tahun ini kita masih dalam situasi pandemi sehingga segala aktivitas menjadi terbatas, apalagi yang mengundang kerumunan. Tapi, tradisi Manopeng Banyuur ini akan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah penonton yang terbatas. Rencananya akan dilaksanakan pada 5 September 2021 pada malam Senin nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana tradisi Manopeng di Banyuur ini, kalian nanti bisa nonton aja secara virtual atau live-nya. Dan untuk informasi live-nya kalian bisa follow aja Instagram kampung.manopeng.banyuur. Nah, di sana nanti akan di-share gimana caranya biar kalian bisa nonton live-nya. Rangkaian tradisi Manopeng ini ternyata cukup panjang, dimulai dari hari Jumat. Di sini ada proses yang namanya mewajik. Jadi pihak keluarga akan menyediakan wajik, ketan, dan sesajen. Di sana akan dibacakan doa untuk memanggil 5 roh leluhur. Kemudian ditunjuk 5 orang dari pihak keluarga untuk memakan wajik tersebut sebagai mewakili 5 yang dipanggil tadi. Jumat sore atau setelah asar berlanjut kepada prosesi malabuh. Nah, malabuh ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton bisa klik aja di atas. Yang dilabuh berupa makanan seperti ketan, telur, pisang, bunga-bungaan, rokok, dan lain sebagainya. Makanan ini dilabuhkan di Sungai Banyuur dekat dengan pemukiman mereka. Konon katanya, melabuh ini untuk memberi makan urang laut atau sungai. Setelah melakukan prosesi malabuh ini, pihak keluarga akan mengambil air sungai di tempat malabuh tersebut sebanyak 1 teko untuk digunakan pada nanti acara Manopeng. Berlanjut ke hari Sabtu, pihak keluarga akan mulai memasak dan menyiapkan wadai 41 macam. Ya, wadai khas Banjar yang selalu ada dalam tradisi-tradisi Banjar. Berlanjut ke hari Minggu di sore hari, pawang akan melakukan prosesi mangiau atau memanggil ruh leluhur. Jadi dalam tradisi Manopeng ini ada yang disebut sebagai pawang, yaitu orang yang dipercaya atau ditunjuk menjadi pemimpin acara yang mengatur jalannya prosesi Manopeng. Dan tidak sembarangan yang bisa menjadi pawang, melainkan adalah keturunan yang sudah ditunjuk oleh pawang sebelumnya. Karena memang ini memerlukan keahlian khusus. Di tahun ini, pawang Manopeng di Banyuur adalah Ferdi, teman saya juga, yang masih muda tapi dia multitalenta dan memiliki bakat seni yang luar biasa, sehingga layak menjadi pawang pada Manopeng nanti. Nah, di sore minggu inilah pawang akan memanggil ruh-ruh leluhur dengan cara mengasapi topeng-topeng di atas menyan ataupun dupa yang dibakar, kemudian ditapung tawari sambil membaca doa tertentu. Juga diiringi alunan biola dan tabuhan babun. Biasanya lagu yang dimainkan adalah lagu Burung Mamatuk. Sambil juga para keluarga menyiapkan dan menyusun wadai 41 macam. Setelah maghrib, prosesi pemanggilan atau mengiau tadi diulang kembali sebanyak 2 kali lagu. Setelah Isya, maka dimulailah prosesi inti Manopeng. Tapi sebelumnya, pawang akan menapung tawari area Manopeng sambil membaca doa-doa khusus dengan tujuan untuk memagari area Manopeng agar tidak ada roh jahat yang masuk dan mengacaukan acara, sehingga yang terkumpul di area Manopeng hanya roh-roh yang telah dipanggil saja. Unsur-unsur yang harus ada dalam tradisi Manopeng ini adalah yang pertama pawang, kemudian penari, kemudian pemusik, kemudian sesajen, dupa dan juga menyan, kemudian ada juga ayam panggang laki, wadai 41 macam, air sungai yang telah diambil pada saat malabuh tadi, kemudian dicampur dengan air di dalam gentong atau tajau, dan tentunya yang paling utama adalah topeng. Setelah unsur-unsur tadi terpenuhi, maka prosesi Manopeng siap untuk dilaksanakan. Dimulai dengan pancingan tari-tarian,
biasanya dilakukan ini tarian Tujuh Bidadari, tarian Topeng Kelana, Sri Kandi, Jakatarup, dan lain sebagainya. Kemudian para penari akan mulai hanyut terbawa suasana hingga tak sadarkan diri, menari dengan sendirinya mengikuti alunan musik Banjar. Tidak hanya penari saja, tetapi ini bisa terjadi pada penonton yang menikmati acara. Tiba-tiba pingsan, kemudian memainkan tangan seperti sedang menari. Ketika pihak keluarga melihat hal ini, maka mereka akan membawa penonton tadi ke atas panggung untuk lebih lanjut menari. Mereka yang dirasuki ini dipercaya dirasuki oleh roh para leluhur yang masuk dengan niat untuk menari dan menunjukkan eksistensinya kepada keluarga dan juga penonton. Seakan mau bilang bahwa ini Nini Datu Ikam, aku nih penari, aku nih melihat Ikam tarus cuai. Jadi jangan kada ingat lawan Nini Datu, doakan tarus kami. Nah, nanti translate-nya ada di bawah ya. Sambil dipasangkan topeng yang menunjukkan wajah-wajah mereka pada zaman dulu dengan karakternya masing-masing, mereka menari diiringi musik sampai mereka merasa puas atau sampai musik berhenti. Dan biasanya kalau dirasa sudah cukup, maka akan dihentikan oleh pawang dengan cara dibisikkan bacaan tertentu di telinganya, kemudian diberikan air minum berupa santan dan juga gula sambil dilepaskan topengnya. Minuman tadi berguna untuk memulihkan kondisi badan dari orang yang kesurupan, sehingga akan lebih cepat pulih. Dan biasanya penonton yang mengalami kesurupan ini adalah yang lama buluan. Begitu seterusnya akan banyak penonton ataupun juga pihak keluarga yang kesurupan dan menari dengan topeng. Kemudian juga ada proses yang namanya pantul lawan tembam. Kalau ini hanya pihak keluarga atau keturunannya saja yang bisa kerasukannya. Jadi roh yang masuk ini akan menjadi mediasi berbicara dengan kita. Biasanya yang kesurupan ini akan menyampaikan apa saja hal-hal yang kurang dalam tradisi menopeng ini atau ada sesuatu yang diminta. Kemudian berlanjutlah manopeng hingga muncul sangkala. Inilah puncak dari manopeng yang ditunggu-tunggu, yaitu munculnya sangkala. Nah, yang bisa dirasuki oleh sangkala ini hanya pihak keluarga atau keturunan saja. Biasanya sangkala ini muncul di saat tensi sudah naik. Kemudian dia akan mengamuk dan menari dengan gagahnya. Setelah itu dia akan menapung tawari orang-orang di sekitar, dan di sana orang-orang akan berebut untuk ditepung tawarinya. Kemudian sangkala akan menuju gentong air, yang di sana sudah tersedia air sungai yang telah diambil tadi saat prosesi malabuh. Kemudian dia akan mencelupkan topengnya atau mukanya tadi. Air bekas celupan sangkala ini akan diperebutkan oleh warga. Biasanya bisa diminum, kemudian dibuat untuk cuci muka, dijadikan obat, dan lain sebagainya. Nah, disinilah akhir dari tradisi manopeng. Setelah keluarnya sangkala, maka selesailah tradisi manopeng. Namun untuk roh-roh yang tadi berkumpul dan hadir dalam acara manopeng, itu akan dikembalikan atau dipulangkan setelah subuh dengan cara menyanyikan lagu-lagu tertentu seperti halnya prosesi pemanggilan. Luar biasa ya kekayaan tradisi kita ini, maka sudah sepatutnya lah kita untuk menjaga serta melestarikannya. Terlepas dari kontroversinya karena berkaitan dengan hal-hal gaib, namun sisi budayanya yang kuat ini dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan, sehingga potensi ini dapat kita kembangkan. Bahkan katanya sudah ada yang datang dari jauh-jauh luar negeri untuk menyaksikan tradisi manopeng ini. Keren ya. Kita aja yang mungkin satu kota atau satu daerah, mungkin ada aja yang masih belum pernah melihat tradisi ini. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman yang pengen nyaksikan tradisi manopeng ini, kalian nanti bisa follow aja Instagramnya kampung.manopeng.banjur. Nah, di sana nanti akan di-share bagaimana caranya biar teman-teman bisa nonton live-nya secara langsung. Biar kita bisa belajar, bisa lebih tahu lagi tentang budaya kita. Sekian sharing kali ini, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe, nyalain loncengnya, biar kita bisa ketemu di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang punya informasi tambahan ataupun juga koreksi, silahkan komen aja di bawah, karena kita ada di Sharing for Knowing.